Duh, alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja ya kita mulai untuk menghemat waktu. Sebelumnya, mohon maaf sekali lagi, ini kan tentang TK ya, jadi kalau nanti bahasanya agak, babaliut gitu ya, bisalah nanti dibaca lagi modulnya ya Bapak Ibu. Saya juga kalau untuk TK ya masih belajar gitu kan. Langsung saja untuk modul 6 pembelajaran berbasis TK pada KB1 yaitu tentang bahan ajar pokok, remedial, dan pengayaan pembelajaran tematik berbasis TK. Pembelajaran tematik berbasis TK di sekolah dasar. Dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan menengah, pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa muatan informatika pada jenjang SD dapat digunakan sebagai alat pembelajaran. Dengan demikian, teknologi komunikasi informasi yaitu TIK menjadi sebuah keharusan untuk diintegrasikan dalam pembelajaran di SD sebagai alat bantu pembelajaran, baik pada pembelajaran pokok, remedial, maupun pengayaan. TIK sebagai alat bantu pembelajaran tidak seharusnya menggantikan peran guru, melainkan menguatkan proses interaksi antar peserta didik dengan guru, serta peserta didik dan sumber belajar, sehingga interaksi tersebut tetap terjadi secara optimal. Nah, pembelajaran tematik berbasis TIK di SD. Nah, ya, karakteristik pembelajaran tematik berbasis teknologi informasi dan komunikasi di sekolah dasar. Yang pertama yaitu membantu aktivitas belajar. Jadi digunakan untuk membantu aktivitas belajar. Jadi bukan menggantikan guru ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, memperkuat pengalaman belajar. Sehingga akan lebih berbekas gitu di dalam bagi peserta didik, memperkuat pengalaman belajar. Lalu membuat pengalaman belajar menjadi bermakna. Yang keempat, memberikan penekanan pada proses pembelajaran. Lalu yang kelima, menyajikan kegiatan belajar yang aplikatif. Yang keenam, mengembangkan kemandirian dan keterampilan sosial. Tujuan dari pembelajaran tematik berbasis TIK. Yang pertama yaitu memperkaya informasi. Lalu yang kedua, memperlihatkan hubungan yang bermakna. Ketiga, pemahaman materi secara utuh. Ini untuk lebih jelasnya di modul ya. Ini saya agak kesulitan nih. Lanjut saja ya Bapak Ibu. Prinsip pembelajaran tematik berbasis TIK di SD. Yang pertama yaitu prinsip holistik. Prinsip holistik yaitu pemahaman suatu fenomena dari segala sisi. Lalu yang kedua, berpusat pada siswa, yaitu menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Yang ketiga, fleksibel, yaitu mengaitkan berbagai konsep atau materi pembelajaran. Yang keempat, sesuai minat dan kebutuhan peserta didik, yaitu peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Yang kelima, menyenangkan baik secara mental maupun secara fisik. Yang keenam, bermakna,
yaitu memecahkan masalah nyata dalam kehidupan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Ketujuh, otentik. Otentik berarti melibatkan aktivitas peserta didik secara langsung. Yang kedelapan, aktif. Aktif baik secara fisik maupun secara mental. Nah, keunggulan pembelajaran tematik berbasis TIK DSD. Yang pertama yaitu memusatkan pada tema tertentu. Yang kedua, pengetahuan luas dan mendalam. Yang ketiga, kompetensi peserta didik menjadi lebih baik. Yang keempat, pembelajaran menjadi bermakna. Kelima, membangkitkan gairah belajar. Keenam, mengoptimalkan proses belajar. Itu tadi pembelajaran tematik berbasis TIK DSD. Bagaimana kalau untuk remedial? Nah, kita pelajari. Prinsip pembelajaran remedial berbasis TIK DSD. Prinsip-prinsipnya yang pertama yaitu adaptif. Mengolah data tentang kesulitan belajar peserta didiknya disesuaikan dengan kesulitan belajar yang dihadapi oleh peserta didik. Lalu interaktif. Interaktif di sini guru bersifat aktif terhadap siswa dan memantau kemajuan belajar peserta didik. Lalu fleksibel. Fleksibel, jadi TIK di sini digunakan sebagai alat bantu pembelajaran. Umpan balik, yaitu menyampaikan kemajuan peserta didik. Nah, di dalam menyampaikan kemajuan peserta didik ini harus segera disampaikan ya, agar tidak terjadi kesalahan yang berlarut-larut. Lalu pelayanan sepanjang waktu, artinya belajar berkesinambungan walaupun tanpa tatap muka, misalnya bisa melalui WA group ya. Anak menyampaikan ke permasalahannya sehingga guru bisa tetap memberikan pelayanan sepanjang waktu. Untuk remedial. Nah, sekarang pengayaan. Pengayaan itu kan pastilah Bapak Ibu di sini pengalaman mengajarnya sudah jauh lebih lama lah dibanding saya, ilmunya sudah lebih banyak. Ya, pengayaan itu kan diberikan kepada siswa yang kompetensinya sudah lebih dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Sehingga diharapkan siswa yang lebih ini dapat memahami kompetensi yang lainnya. Maka diadakan pengayaan. Pembelajaran pengayaan berbasis TIK DSD. Prinsip-prinsipnya, prinsip pembelajaran remedial berbasis TIK DSD hampir sama ya dengan ini kok remedial turun. Nah, aduh maaf Bapak Ibu. Metode pembelajarannya yaitu yang pertama eksplorasi. Eksplorasi itu berarti yang mengeksplor segala apa yang ada di dalam diri peserta didik yang belum apa ya, kalau yang belum nampak gitu kan, jadi eksplor. Kemudian yang kedua melalui penyelidikan atau inquiry atau menemukan ya. Lalu yang ketiga melalui penyingkapan atau discovery. Yang keempat melalui pemecahan masalah atau problem solving dan metode sejenis lainnya. Dengan bantuan TIK, sumber belajar dapat diperkaya dan pembelajaran dapat ditingkatkan kualitasnya. Nah, bahan ajar tematik berbasis TIK DSD. Di sini bisa dilihat, bisa melalui radio, CD, kemudian televisi, komputer, kemudian juga kit, alat peraga lainnya, kemudian atau hasil print out ya bisa digunakan sebagai bahan ajar tematik berbasis TIK DSD. Nah, kalau daring sekarang kan ya ada, kalau sekolahnya yang agak maju gitu kan bisa melalui handphone atau laptop.
Kalau di sekolah saya pakai laptop belum memungkinkan ya Bapak Ibu, karena keadaannya ya yang alhamdulillah lah. Lalu prinsip pengembangan bahan ajar tematik berbasis TIK DSD. Prinsipnya yaitu yang pertama bertahap ya. Bertahap, lalu pengulangan. Jadi diulang-ulang, memberikan umpan balik positif, memberikan motivasi, lalu mencapai tujuan, pencapaian tujuan atau kompetensi, dan yang terakhir pencapaian hasil belajar. Pengembangan bahan ajar tematik berbasis TIK DSD. Dalam pengembangan ini apa saja yang kita lakukan? Yang pertama yaitu melakukan analisis kompetensi, yaitu mengidentifikasi kompetensi minimal yang harus dikuasai peserta didik. Jadi kompetensi minimalnya itu apa? Jadi kita identifikasi dulu. Lalu yang kedua, menganalisis materi pembelajaran, yaitu menguraikan materi pokok pada kompetensi dasar beserta materi prasyarat dan pengembangannya. Yang ketiga, melakukan analisis sumber belajar, yaitu analisis terhadap ketersediaan, kesesuaian, dan kemudahan dalam memanfaatkannya. Yang keempat, penentuan jenis serta judul bahan ajar. Nah, ini harus menarik sehingga membantu peserta didik untuk mencapai kompetensinya. Kriteria bahan ajar tematik berbasis TIK DSD. Yang pertama, susunan tampilan sistematis. Yang kedua, bahasanya mudah dipahami. Yang ketiga, stimulus menarik dan kontekstual. Jadi memberikan rangsangannya itu menarik. Lalu mudah dibaca, konten materi mencukupi, ya sesuai dengan materi yang dipelajari. Nah, prosedur penyusunan bahan ajar tematik berbasis TIK DSD. Nah, prosedurnya seperti apa? Nah, ini kriteria bahan ajar tematik berbasis TIK DSD. Yang pertama, bahan ajar dikemas tematik terpadu, ya karena DSD memang tematik pembelajarannya. Lalu bahan ajar dikemas secara menarik, bahan ajar dikemas ramah anak, bahan ajar dikemas tanpa kertas atau paperless, ya tanpa kertas, memudahkan peserta didik berinteraksi dengan materi pembelajaran, lalu memotivasi peserta didik untuk belajar. Prosedur penyusunan bahan ajar tematik berbasis TIK DSD. Yang pertama kita lakukan analisis tema dan subtema. Lalu analisis kompetensi dasar, analisis sumber belajar, analisis materi pembelajaran, analisis perangkat TIK, lalu penentuan jenis dan judul bahan ajar pokok, penyusunan bahan ajar pokok, lalu identifikasi permasalahan pembelajaran, identifikasi kompetensi peserta didik, penyusunan bahan ajar remedial, dan pengayaan. Kalau sudah materi pembelajarannya dianalisis, lalu juga menganalisis untuk penyusunan bahan ajar remedial dan pengayaannya. Nah, di sini ini ada contoh hasil analisis kompetensi dasar. Untuk pelajaran matematika. Ini maaf ya kepotong. Kalau di modul itu bisa dilihat pada halaman 22. Di sini tujuannya yaitu untuk merumuskan IPK di sini ya, indikator pencapaian kompetensi. Jadi yang pertama itu melakukan analisis terhadap kata kerja operasionalnya dulu di situ, di kompetensi dasarnya itu. Jadi masuk ke level mana? Apakah C1, C2, C3 ya. Lalu dirumuskan di IPK itu kan ada kompetensi prasyarat, kompetensi kunci, dan kompetensi pengembangan. Nah, prasyaratnya apa, lalu kuncinya apa, pengembangannya juga apa. Nah, itu dirumuskan, dijadikan satu, sehingga tersusunlah indikator pencapaian kompetensi atau
IPK. Lalu ada juga ya di modul Bapak Ibu, aduh mohon maaf ini contoh untuk contoh analisis hasil materi pembelajaran. Kalau yang udah di print dia ada di halaman 23 dan 24. Sama di sini juga contohnya matematika, analisis materi. Contohnya matematika nggak ada contoh yang tematik ya di sini ya. Lalu contoh untuk remedialnya juga ada di halaman 25. Saya bacakan aja ya Bapak Ibu, mudah-mudahan ini. Contoh pembelajaran remedial terkait permasalahan pada materi pembelajaran matematika. Hasil identifikasi terhadap beberapa orang peserta didik yang memiliki nilai di bawah KKM, hasil identifikasi dengan observasi selama proses pembelajaran, guru menemukan beberapa orang peserta didik yang bertanya tentang nama benda yang terdapat dalam bahan ajar. Hal ini terjadi karena gambar benda dalam bahan ajar berbentuk dua dimensi dan terlalu kecil sehingga sulit untuk dilihat. Nah, rancangan bahan ajar untuk remedialnya, bahan ajar disajikan tanpa kertas atau paperless, tetapi menggunakan fasilitas TIK dengan memanfaatkan PowerPoint atau PPT untuk menyajikan materi pembelajaran supaya jelas dan memudahkan peserta didik untuk membaca dan memahaminya. Itu contoh pemanfaatan TIK untuk remedial menggunakan PowerPoint. Lalu untuk yang pengayaan, contohnya hasil identifikasi terdapat beberapa orang peserta didik yang memiliki nilai di atas KKM. Hasil identifikasi dengan observasi selama proses pembelajaran, guru menemukan peserta didik yang telah tuntas belajar sangat bersemangat belajar ketika bahan ajar ditampilkan menggunakan proyektor di depan kelas. Nah, kita bisa menyusun rancangan pembelajaran pengayaannya dengan bahan ajar disajikan tanpa kertas, tetapi menggunakan fasilitas TIK dengan memanfaatkan PowerPoint atau PPT untuk menyajikan materi pembelajaran
Doni lagi. Halo, halo. Bu Evi, dengar suara saya, Bu. Oh, dengar Bu Eli, ini keluar dari Zoom tadi saya tiba-tiba Sama, saya juga. ini bisa masuk lagi. Masuk ulang lagi. Oh, Pulang. Tapi Bu Larasatinya nggak waktunya ada habis ya? kan ya, Bu? Punten Bu, karena memang nggak berbayar jadi 40 menit. Oh, begitu. Oh, iya. Kak Nggak Teri ngerti belum saya. selesai. Saya pikir Gimana? sinyal saya yang jelek tadi. Nanti kayaknya Bu Laras masuk lagi sebentar. Oh iya Bu Mei. Iya, siapa nah? Ini, tapi tadi saya udah coba ngeprint lagi, udah kembali. Udah. Jadi kayak begitu. Kan ini dipakai apa kemarin? Ini sorry ya. Kita aku coba terakhir ini udah begini udah rapi. Iya. Guys, Jatirang. Ada yang dari apa? Bawa. Ini masuk ke sini. Terus Bu Eli ada di rumah atau di sekolah Bu Eli? Suaranya nggak ada Bu Eli. di sekolah Bu Evi. Oh di sekolah sama berarti. Bantuin teman Bagi PPDB. tiket ya Bu. Kenapa? Iya sama ini. Ibu di sekolah Lagi juga? bantuin yang PPDB ya Bu ya. Iya. Iya sama di sekolah. Sama. Kebetulan rumah dekat Cuma dari berdua sekolah. ini ya yang lain. Oh iya. Jadi mondar-mandir. Yang terdekat yang lebih sibuk ya Bu Eli. Bukan lebih sibuk, lebih diandalkan kali ya. Oh iya. Ada yang terdekat biasanya begitu. Iya benar. Lagi kondisi kayak gini, Depok banyak yang ditutup Bu Evi. Oh sekolahnya Bu.
Lockdown ya? Bukan. Jalanannya. Oh, saya nggak keluar-luar Bu, jadi nggak tahu, cuma lihat aja dari berita katanya Margonda ditutup gitu ya. Bu Evi di mana sih Bu Ev? Saya di Cimanggis Bu, Semanggisnya? di daerah Gas Alam, Oh, deket. Harjamukti. Deket. Saya Bu Evi di Margonda. mana? Margonda. Oh Margonda. Oh Margonda, iya. Kemirim dekat Gramedia ya Bu? Betul, belakang Gramedia. Dekat Gramedia. Belakang. Iya, sekolahnya keren tuh. Enggak di Pas situ. depan jalan raya. Saya nggak di pinggir jalan. Di dalam. Oh masih masuk ke dalam Bu? Hmm. Oh di dalam. Masuk kota, saya mah di dalam. Di kampung. Maaf ya Bapak Ibu. Aduh tadi Dia Bu Laras, silakan. Lanjut Bu Laras. Iya sebentar. Silakan. Iya. Belum bisa share PPT-nya ini. Tapi sambil ngobrol aja lah ya, nggak usah resmi-resmi lah ya. Aduh saya yang tegang jadinya nih. Apa kita ini aja ya share ya untuk TK ini sebenarnya apa ya, kalau saya pribadi tuh jarang Bu pakai Zoom gitu kan, belajar sama anak-anak. Ya kendalanya di ya kuota lah gitu kan, belum lagi katanya ada yang HP-nya tuh dijual lah, ada yang HP-nya itu HP saudara lah. Jadi aduh sebenarnya saya tuh seneng gitu ya, ada iri juga lah gitu kalau lihat teman-teman bisa belajar pakai Zoom gitu kan. Aduh rasanya kata saya ingin gitulah, tapi ya mau gimana lagi lah, makanya aduh mohon maaf ini ya. Begini Nggak keadaannya. apa-apa Bu Laras. Apa Bu? Terkendala kadang lingkungan masyarakatnya juga nggak mendukung, sarana juga Iya sarana. betul. Iya sarana prasarananya itu Iya. jadi susah kalau di saya gitu Bu. Saya kan ngajarnya di perbatasan antara Bekasi dengan Karawang yang dekat Kali Citarum itu. Lemah Abang. Perbatasan Bu, masih ke sana lagi, mau ke Karawang pokoknya dekat jembatan itu Citarum, Kali Citarum. Jembatan iya. Yang tahun ini aja kebanjiran 2 kali sekolahnya, termasuk Oh ya Allah. Muara Gembong dekat laut. Muara Gembong dekat laut. Bahkan rumah saya juga kebanjiran sama yang kedua itu. Ini di daerah Karawang Bu. Belum bisa share ini. Bapak Ibu, modulnya pada di print semua enggak? Tidak. Banyak banget Bu. Print PowerPoint-nya aja. Dari kemarin print PowerPoint-nya. Handout. Saya ada fotokopi Bu Laras. Ya ampun tebel banget. Saya ngeprint, habis gimana ya kalau baca lewat HP atau di laptop tuh kadang males buka Jebol laptopnya. tuh printer itu nanti. Kakak baca kadang-kadang Bu. Lewat Saya sampai matanya Bu. iya makanya kalau lewat laptop atau HP tuh enggak gimana ya, saya sendiri tuh kayaknya bosen gitu kalau lewat HP atau laptop gitu. Kalau di buku kan ya bisa sambil duduk gitu kan, kalau sudah ada waktu gitu bisa buka Bisa buku. dicoret-coret ya Bu. Bisa dicoret-coret juga gitu. Bisa dicoret warna itu ya. Saya aja sampai diledekin kan sama suami itu belajar atau mewarnai katanya. Karena di stabilo. Iya betul. Aduh belum. Tebal modulnya tebal banget. Saya sampai nyetak nih Bapak Ibu. Saya cetak Semuanya Bu. Wow. Oh modulnya iya. Ini yang 6 modul itu yang Profesional. materi
Iya, yang profesional yang 6 modul saya cetak. Terus kalau yang pedagogiknya saya print sendiri. Wow, Pedagogik lumayan banyak ya Bu, Mm-mm. Lumayan banyak. lumayan tebel. Iya, ya Kan. saya sih mikirnya gini, setelah kita nanti kan ya ada angkatan berikutnya gitu kan, barangkali ada teman-teman yang mau pinjem kan bisa dimanfaatkan. Nah, betul. Iya, betul. Aduh, ini tadi tinggal sedikit lagi sih, gimana Bapak Ibu? Udah aja ya yang saya ya, lanjut KB2 ya, nanti saya tinggal share itu aja Iya PPT-nya. boleh nggak apa-apa. Lanjut, Iya Ya iya. untuk Bu, Lanjut silakan. KB2. ya menghemat waktu ya, iya. Bu Nia, silahkan untuk KB2 saya juga belum bisa share ini nih. Bu Meidania ya. Dia, Salam. Bu Nia dilanjut aja ya, KB2. Ya, sebentar. Ini Ya, oke deh kalau gitu terima kasih Bapak Ibu sudah sudah mau apa ya mendengarkanlah gitu penjelasan saya yang pabaliut gitu kan, ngomongnya aja ngalor ngidul gitu. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ini hari terakhir ya kita ya Zoom ya di belajar mandiri ini ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan sampai akhir. Berjuang bersama-sama, lulus bersama-sama. Amin. Dan kepada yang sakit, semoga dilekas diberikan kesehatan, kesembuhan, kewarasan seperti sedia kala. Amin. Mudah-mudahan tetap sabar yang dikasih cobaan Amin, amin ya sakit Rabbal atau Alamin. keluarganya yang sakit. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Laras. sebentar ya Bapak Ibu. Ini tuh laptopnya nggak bisa, jadi saya pakai handphone sama laptop. Mangga ngobrol dulu aja biar sambil saya nyari. Rumpi-rumpi dulu, rumpi-rumpi. Lah, Bu, aduh, saya mau ini nih mau kenalan dulu sama yang lain Bu Eli, Bu Eka, Bu Evi, Bu Iya. siapa Pak Teguh, Bu Tini, Bu Nisa, Bu Lagi di Arti, sekolah. Maria Ulfa. Ini ngajarnya dari mana ya? Bu Eli. Saya Depok, Bu. Oh, Depok di Margonda. kita ini ya apa ya dari Depok, Kota Bekasi ya, Kabupaten Bekasi, Bogor, terus Kabupaten Bogor. oh Bogor ya, Bogor. Ada yang Kabupaten Bogor, kemarin dari Jawa tuh Tegal kemarin. Tegal. Kota kemarin. Bogor. Satu Ada orang. Tegal, Iya. Tegal Pak Jenal. Bapak-bapak. Pak Jenal ya, Tegal ya. Bukan Pak Jainal deh, bukannya masih muda. Pak Jenal kalau nggak salah Tegal ya. Siapa tuh kemarin? Rofik apa siapa? Masih muda kok. Mana ya, ada nggak hari ini? Pakai baju pramuka, profilnya mah pakai baju pramuka. Ya, profilnya masih muda ya, Bu ya. Iya, siapa ya? Bu Evi Indra. Saya bingung, Evi-nya kan ada 2 nih. Maaf ya Bu Evi kalau saya jawab mulu, Bu Evi-nya nggak ada suaranya nih. Maaf. Bu Evi Wulan. Manggilin gimana Bu Evi? Evi Indrias. Bu Evi Wulan sama Evi Evi siapa? Yang satu lagi Bu Evi. Indrias. Evi I ya? Evi I. Iya, Bu Evi Indriastuti. Ya, kalau Bu Evi Wulan Ada Bu dari Evi mana, Bu? Indriastuti ya? Saya dari Ibu-ibu ketua kita belum masuk lagi ini, kemana ini? Katanya gangguan iya. internet, Bu. Internetnya ganggu mulu. Iya sih, kadang-kadang jaringan juga
ini Ya apa, gimana kadang kuliah bagus, sebenarnya nanti ya? Kuliah sebenarnya kan nanti setelah tanggal 15 orientasi tanggal 15. Tanggal 15 iya, ya. terus bisa berjam-jam. Terus juga kan katanya waktunya nggak mesti pagi, tergantung dosennya kan. Mm-mm. Kadang siang, kadang sore. Aduh, Ya mudah-mudahan doanya sih sehat terus ya Bu ya. Amin, Bu. terus juga semuanya lancar, kuotanya lancar. Aduh, Ya, ya sehat mengkhawatirkan badannya, sehat kuotanya. Sehat kantongnya. kantongnya. Ya, sehat kantongnya. Apa? Nah ini jadwalnya tuh di-share di grup tuh biar lihat itu jadwal PPG-nya. Mm-mm. Saya Ya di kalau sekolah lihat, ada wifi oh, alhamdulillah. Di kantor sendirian tapi gimana? wah saya Daripada di iseng Bu rumah kalau di kita tunggu chat. sekolah. Kita pendalaman materi dari tanggal 16 ya, Bu. Ya, Iya, 16 kalau ya. di jadwal tuh 16 sampai berapa ya? Kalau lihat itu apa status yang teman-teman apa yang angkatan 1 lihat di LMS-nya udah 96%. Waduh, kita baru 0% Nanti nih. mungkin LMS terbuka Apa, ketika Bunda? pendalaman materi. Nanti juga sampai. Iya, iya, kita kan belum bisa Belum. ya. Baru Tuh. bedah modul ya, baru bedah modul. Biar nggak buta-buta amat isinya tuh apa gitu loh. Iya. Yang penting minimal tahu judulnya ya, Bu. Ya tahu judulnya, KB-nya juga udah tahu ya. Udah bagus lagi nih, Bu Din. Hasil printnya. Ada yang lagi ngeprint, saha eta ngeprint. Ayah. Print modul apa? Oh, Ya Allah, lanjut ngeprintnya. di sekolah, Bu. Lagi di sekolah. Jadi ngeprint di sekolah aja. Nah, saya juga kemarin ngeprint itu PowerPoint di sekolah dijadiin satu per lembar itu 6 lembar 6 slide jadinya kan kecil jadi 3. Iya, kadang 4 slide gituin aja dia atik lagi itu nyeprint PowerPoint-nya. Hmm. Mana ya? AB2 siapa ya Ibu? Bu Nia, katanya apa laptopnya nggak bisa. Oh ya, terus gimana ya baik? Bu Eka dari mana, Bu Eka? Saya Kota Bekasi. Oh, Bekasi juga tuh. Sama Bu. Ya, tapi kotanya Bu, saya Bu, makan. punten nih kalau Sumarekon ini. dibikin Sumarekon kalau tapi nutup. dibikin baru lagi gimana? Biar supaya bisa Kenapa, Bu? ke-share lagi karena kayaknya yang tadi nggak kebuka juga sama Nia. Maksudnya link baru. Iya, link baru. Jadi saya bikin link baru karena yang link tadi saya pun nggak bisa nge-share modulnya Kalau di gitu. Google Meet bisa Ibu, Google Meet itu. Mau pakai Google Meet aja. Iya, kayak kemarin Google Meet kemarin kayaknya itu. Terserah Bu Nia lah, enaknya apa. Iya, nyamannya enaknya mau gimana? Nggak apa-apa. Di pengaturan share-nya, Bu. Bu, di pengaturan share-nya coba lihat. Di pengaturan Sudah. share-nya. Sudah. Ya, ini di sininya soalnya only the host can share it. Iya, itu this dia. meeting. Nah, Nah, itu tadi dia. yang bikin itunya di situ kan kalau di laptop itu ada pilihan. Ada 2 kalau nggak salah. Yang satunya lagi. Jadi semua orang bisa gitu. Coba Iya. di Nah, itu dia. Tadi kan dibukanya pakai laptop dulu. Nah, begitu masuk yang kedua, laptopnya tuh
sempat agak loadingnya lemot Bu, makanya dibuka dulu lewat handphone. Nah ini tuh jadinya dari handphone ke laptopnya nggak bisa lagi gitu. Oh, ya udah deh. Bikin lagi aja yang baru. Saya nyimak. Iya Ya udah, ya makanya udah. punten banget, maaf ya. Iya. Berarti ini semua keluar dulu nih. Iya nanti saya Ah, kasih lagi oke. linknya. Oke. Yuk. Oke, siap.